Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Indrianti dengan NPM 211506103 dari PSTIB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode OOAD pada jurnal yang telah saya temukan di internet. Adapun jurnal tersebut berjudul Desain dan Perancangan Aplikasi Jemput Sampah Online Desa Rejosari menggunakan Agile Development. Nah, di sini sudah diketahui bahwa metodenya yaitu Agile Development yang merupakan salah satu jenis dari metode OOAD. Nah, perlu kita ketahui OOAD atau Object Oriented Analysis and Design itu merupakan sebuah metode untuk memberikan arahan ataupun petunjuk dalam menciptakan sebuah aplikasi bagi seorang programmer. Kemudian untuk Agile Development sendiri itu merupakan sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berulang dan bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk metode penelitiannya. Pada jurnal ini dia menggunakan metode Agile Development dengan jenis XP atau Extreme Programming. Nah, Extreme Programming sendiri itu merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek dan sasarannya itu berupa tim, baik skala kecil sampai dengan medium. Nah, pada penelitian ini dia menggunakan Agile Development karena dalam pengembangannya itu bisa dimungkinkan untuk berkolaborasi dan saling mengoreksi satu sama lain antar anggota tim karena dia itu juga menggunakan jenisnya itu XP yang tadi dia bekerjanya secara tim baik skala kecil maupun medium. Kemudian di sini ada gambar dari model extreme programming, di mana tahap pertama yaitu planning. Nah, pada tahap ini itu akan dilakukan beberapa kegiatan perencanaan seperti mengidentifikasi permasalahan, kemudian menganalisa kebutuhan sampai dengan penetapan jadwal dari pelaksanaan pembangunan sistem tersebut. Kemudian selanjutnya akan ada desain. Nah, pada tahapan ini akan dilakukan pemodelan yang dimulai dari pemodelan sistem, kemudian pemodelan arsitektur sampai dengan pemodelan basis data. Nah, untuk pemodelan sistem dan arsitektur itu biasanya menggunakan UML, kemudian untuk pemodelan basis datanya itu biasanya menggunakan ERD. Nah, selanjutnya di sini terdapat coding. Nah, pada tahapan ini pemodelan akan dibuat dalam sebuah user interface yang kemudian akan digunakan bahasa pemrograman untuk pengimplementasiannya. Selanjutnya ada tahap tes atau testing ataupun pengujian. Nah, pada tahapan ini sistem akan diuji untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam sistem tersebut dan mengetahui apakah sistem tersebut dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan ataupun belum. Nah, di sini terdapat penjabaran dari tahap model extreme programming pada penelitian ini, yaitu planning. Nah, pada tahap ini penelitian ini dilakukan pembuatan user story atau cerita berdasarkan data yang diperoleh dari klien. Nah, di sini melakukan koordinasi dengan perangkat Desa Rejosari tentang penelitian pembuatan aplikasi jemput sampah online Desa Rejosari. Kemudian dilakukan analisis kebutuhan sistem, dan yang ketiga itu ada identifikasi aktor atau pengguna sistem yang meliputi siapa saja sih yang akan menjadi aktor atau pengguna dalam aplikasi yang akan dibangun tersebut. Kemudian atribut apa saja yang melekat pada aktor atau pengguna aplikasi tersebut.
Kemudian tahap selanjutnya yaitu desain. Nah, pada tahapan ini dia menggunakan UML atau Unified Language Modeling yang digunakan untuk menspesifikasi, menggambarkan, membangun, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Nah, di sini untuk UML-nya itu terdiri dari activity diagram. Nah, activity diagram di sini itu untuk menampilkan bisnis, proses, dan alur aktivitas dalam sebuah sistem yang akan dibangun. Nah, untuk aplikasi pada penelitian ini itu memiliki 3 hak akses yang bertindak sebagai penjual, seperti masyarakat Desa Rejosari, kemudian pengempul, dan admin dari bank sampah. Nah, di sini terdapat gambaran dari activity diagram aplikasi jemput sampah online di Desa Rejosari. Itu ada penjual sampah, pengempul, dan bank sampah. Di sini akan dimulai, kemudian login, masukkan username dan password. Dan dia di sini apakah sudah terdaftar? Jika belum, dia akan mendaftarkan menjadi anggotanya. Kemudian jika sudah, penjual sampah atau masyarakat sendiri itu akan mengupload foto sampah yang akan dijual. Kemudian jika berhasil, pengempul akan mendapatkan notifikasi orderan masuk. Selanjutnya pengempul akan mengkonfirmasi pengambilan sampah. Jika dikonfirmasi, maka konfirmasi pengambilan order oleh pengempul. Jika tidak, maka 30 menit tidak ada konfirmasi pengambilan order oleh pengempul, maka bank sampah akan memberikan notifikasi order masuk belum diambil oleh pengempul. Admin bank sampah akan menghubungi pengempul secara manual. Nah, di sini jika sudah dikonfirmasi, penjual akan mendapatkan notifikasi order. Kemudian penjual sampah akan melakukan konfirmasi kepuasan pelanggan terhadap pengempul. Nah, di sini dia akan selesai. Kemudian untuk bank sampahnya dia akan merekap data kepuasan pelanggan terhadap pengempul. Selanjutnya ada use case diagram. Nah, use case diagram pada aplikasi ini itu terdiri dari 3 aktor, yaitu masyarakat atau nasabah, kemudian pengempul, dan admin bank sampah. Nah, di sini terdapat gambaran dari use case diagram aplikasi jemput sampah online Desa Rejosari. Di sini terdapat aktor penjual sampah, kemudian pengempul, dan admin si bank sampah tersebut. Nah, penjual itu dapat login, kemudian dia dapat beli produk online, menjual sampah, dan cek harga dan jenis sampah terbaru. Nah, pengempul sendiri itu dapat login, kemudian melihat saldo transaksi sampah, kemudian membeli sampah, dan cek harga dan jenis sampah terbaru. Nah, si admin dari bank sampah sendiri itu memiliki atau bisa login, kemudian bisa mengelola penjualan dan pertukaran sampah dengan produk, kemudian dapat mengelola harga sampah, mengelola data pengempul, mengelola data nasabah, kemudian mengelola transaksi sampah. Kemudian tahapan coding pada pembuatan aplikasi di jurnal ini yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya. Kemudian untuk testing pada pembuatan sistem aplikasi ini, yaitu dia menggunakan metode black box. Nah, metode black box sendiri itu merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester, dan mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Nah, di sini kita juga bisa lihat pengujiannya.
Jadi, teknik pengujian menggunakan black box itu dilakukan sebelum menguji sistem ke user atau pengguna secara langsung untuk mengetahui apakah ada kesalahan ataupun error pada sistem yang telah dibuat. Nah, di sini merupakan tabel pengujian dengan menggunakan metode black box. Di sini kelas ujinya ada login, logout, sampahku, dan beli produk. Kemudian ada skenario uji, hasil yang diharapkan, dan hasil uji. Di sini ada memasukkan username dan password benar. Dia akan hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menampilkan halaman dashboard. Nah, ketika diuji dia itu valid. Kemudian ketika memasukkan username dan password salah, hasil yang diharapkan atau sistem akan menampilkan ke halaman login kembali. Nah, ketika diuji dia itu valid. Kemudian untuk logout, ketika menekan tombol logout, maka hasilnya itu akan menampilkan hasil login. Nah, di sini ketika diuji dia itu menghasilkan data valid, atau ketika diuji dia sudah berhasil. Kemudian di sini kelas uji untuk sampahku, ketika menekan menu sampahku, kemudian pilih upload sampah, maka hasil yang diharapkan yaitu menampilkan tambah sampah untuk dijual, histori penjualan sampah warga, jumlah pendapatan warga. Nah, ketika diuji itu dia valid atau berhasil. Kemudian ketika menekan menu sampahku, kemudian pilih cek harga sampah, dan hasil yang diharapkan yaitu menampilkan jenis sampah dan harga. Kemudian ketika diuji, dia itu bernilai valid atau berhasil. Kemudian pada kelas uji beli produk, dengan menekan tombol beli produk, maka hasil yang diharapkan yaitu menampilkan saldo warga, daftar produk bank, sampah yang dijual online, kemudian riwayat transaksi. Ketika dilakukan pengujian, dia itu didapatkan hasil valid atau berhasil. Nah, di sini juga selanjutnya ada kelas uji beranda pengempul, beli sampah warga, cek harga sampah, admin bank sampah, input data, beli sampah, jual produk, dan laporan. Bisa dilihat di sini dan disimpulkan bahwa pengujian menggunakan metode black box pada aplikasi jemput sampah online di Desa Rejosari itu bernilai valid semua. Artinya aplikasi tersebut itu berhasil ketika diuji coba. Kemudian kesimpulannya yaitu aplikasi jemput sampah online Desa Rejosari yang didesain dan dirancang menggunakan metode Agile Development dengan jenis Extreme Programming itu berhasil dibuat karena ketika dilakukan uji coba menggunakan black box testing, hasilnya itu berjalan dengan baik dan hasilnya itu valid. Sehingga dia itu sudah sesuai dengan kebutuhan si customer dan juga fitur-fitur yang ada itu sudah sesuai kegunaan atau fungsinya. Sekian penjelasan tentang metode OAD pada jurnal yang telah saya temukan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.